Wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita channel Surga 234. Jangan lupa guys, di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum. Al-Fatihah kita tujukan kepada kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat walafiat, khususnya untuk keluarga kita, dan mobil khusus kepada orang-orang yang mencintai rumah Allah, masjid ataupun musala, mobil khusus orang-orang yang infak serta sedekah dan menjadi donatur untuk musala dan masjid demi kemakmuran, mobil khusus untuk para donatur musala An-Nur. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan semua usahanya dan pekerjaannya insya Allah dipermudah oleh Allah dan dilancarkan oleh Allah, serta putra putrinya insya Allah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijadikan keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga tetap diberi sehat walafiat, panjang umur, tetap istiqamah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat insya Allah akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat, dan mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Maju lagi, nak santai, maju lagi, majukan lagi. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid musalla wabil khusus masjid kita bersama An-Nur, dan seluruh jamaah putra putri yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan panjang umur serta berkah dan dijadikan orang-orang yang mulia di sisi Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang di dunia ini, kita berada pada umur yang kedua. Maaf, pada umur yang kedua. Pada umur yang kedua. Menurut keterangan Habib Abdullah Al-Haddad, manusia itu akan mengalami namanya 5 umur. 5 umur. Dan di dunia ini adalah umur yang kedua. Umur yang pertama saat kita berada di janin ibu kita. Ada awalnya, ada akhirnya. Ketika kita keluar dari perut seorang ibu, maka selesailah umur yang pertama dan masuklah umur yang kedua. Dan ini pun juga ada akhirnya. Setelah di dunia ini, kita akan masuk pada umur yang kedua, ketiga, yaitu umur di alam barzakh. Di sana entah berapa tahun, wallahu alam, yang jelas pasti akan kita alami. Setelah di barzakh nanti, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan di situ kita mengalami umur yang keempat, dan itu pun ada batasnya. Terakhir, umur yang kekal abadi, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada hentinya,
yaitu saat seseorang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Umur yang terakhir itu umur yang abadi, tidak akan keluar orangnya, tidak akan mati orangnya, tidak akan tua orangnya, tidak akan mengalami sakit orangnya, tidak akan mengalami bosan orangnya, khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Berarti kita harus mempersiapkan dari sekarang, nah, untuk umur yang ketiga saat kita di alam barzah nanti. Kemudian untuk umur yang keempat saat kita berada di padang mahsyar nanti. Itu persiapannya ya umur yang kedua ini, yaitu saat kita di dunia. Kalau sukses, amin Allahumma, kalau sukses, kalau berhasil, kalau nurut, kalau manut, kalau taat, kalau banyak bekal amal solehnya, pasti di umur yang ketiga alam barzah nikmat, di umur yang keempat juga nyambung kenikmatan, dan otomatis nyambung umur yang terakhir yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah nikmat, tambah nikmat. Tapi kalau sebaliknya atau sebaliknya, umur yang kedua saat kita di dunia ini kita gunakan yang tidak-tidak, waktu banyak luangnya, banyak kita kosongkan untuk hal-hal yang tidak berfaedah, tidak manut, tidak taat, tidak segera untuk menabung amal-amal kesainan, alias umur yang kedua di dunia ini orang itu gagal, maka kegagalan itu akan nyambung di umur yang ketiga, yakni di alam barzah, nyambung lagi di alam padang mahsyar, naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau nyambung sampai di neraka selama-lamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kesempatan kita sangat terbatas. Betul apa betul? Antara 60 sampai 70, 80, 90, 100 langkah. Antara 60 70 tok nih gitu. Kalau orang itu nurut kalih agama, taat kalih agama, insya Allah masuk ke dalam surga bukan 60 tahun Pak, bukan 70 tahun, tapi khalidina, kekal abadi selama. Jadi kalau dihitung matematika nggak imbang, apa? Dihitung matematika nggak imbang, wong cuma 60 tahun itu, apalagi zaman sekarang Pak, cepet ya. Berkhusus yang penggaweane khutbah, lagi wingi khutbah iki menting kerang nang mimbar, wis khutbah meneh, wis amma ba'du. Sing seneng sing santri cepet libure. Jumat libur maneh, kok Jumat libur maneh. Sing ngelu ustate. Hah? Lho nggih. Mungkin jenengan raosake. Nggih, subuh datang subuh, baru 2 langkah zuhur. Baru seceguk air asar. Lho nggih. Dan di akhir zaman nanti lebih cepat, bahkan diserupakan oleh Rasulullah itu sehari ibarat seperti kapas yang dibakar. Loh, saking cepatnya. Lah, ini mumpung kita masih ada waktu dan Allah Ta'ala memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan, maka cepet-cepet wasari'u, cepet-cepet, lekas-lekas, jangan sampai ditunda. Halakal mutasawwifun, kata Rasulullah, celaka al mutasawwifun, orang yang suka untuk menunda-nunda. Bismillah, ada uang lebih untuk kehidupan kita, anak dan istri, masih ada sisa, segera digunakan untuk infak fisabilillah, segera. Sebab belum tentu
seseorang itu dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala, ingat tentang urusan infak dan sedekah. Dikasih waktu dan kesempatan, alhamdulillah, tidak ada kesibukan, luang waktunya, ada majelis taklim, monggo dihadiri sekuat tenaga, sebab di dalam majelis taklim ini ada kelebihan yang tidak ada di dalam sholat kita 5 waktu, yang tidak ada di dalam sholat kita tahajud, yang tidak ada di dalam kita baca Al-Quran. Mbah Hasyim Asy'ari, sinten niku Pak? Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Niku nggadhahi kitab yang kita pelajari kali anak pondok, naminipun Adabul Alim wal Muta'allim. Niku menulis, barang siapa yang cinta tok nih, cinta dengan ilmu, belum hadir loh Pak. Barang siapa yang cinta dengan ilmu dan cinta dengan orang yang punya ilmu, maka setiap hari dia selama hidup tidak ditulis dosanya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Man ahabbal ilma, barang siapa seneng tok kali ilmu, seneng tok, cinta kali ilmu, monggo Abah Fauzi. Wal ulama'a, dan cinta dengan para ulama, orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Lam tuktab lahu sayyi'atu muddata hayatihi, maka kesalahan-kesalahan orang tersebut tidak akan ditulis oleh Allah Ta'ala selama orang itu berada di dunia. Lam tuktab, tidak ditulis. Artinya kalau dosa nggak ditulis, kalau maksiat nggak ditulis. Baru kayak nopo, seneng kali ilmu, seneng kali ulama. Niki mboten baen-baen Pak. Loh, makanya kalau jenengan ada waktu luang kosong, kejar cari ilmu, baik itu ono piringane atau ono piringane. Mau selian, kita kabeh kudu nggo piringan. Di mana-mana piringan, sampai kula niku bojo kula nggak pernah masak. Wis gak usah masak, mesti mangane jare. Ya bener, alhamdulillah. Makanya baju kula gonta-ganti bukan karena ngelembusi, karena wis ora sedang tambah gemuk, mudah-mudahan sehat walafiat. Nggih, tambah mudut, mudah-mudahan mudut umure insyaallah, mudut rezekine insyaallah, mudut ilmune insyaallah, mudut ibadah insyaallah, sedanten insyaallah. Amin ya rabbal. Oh niku monggo dimanfaatkan. Cinta ilmu tok, cinta seneng tok belum hadir. Oh di sana ada rutinan, denger seneng, alhamdulillah rek, masjid kono makmur, seneng tok. Alhamdulillah musola sana makmur, seneng tok. Dan cinta kalian para ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Rasa seneng artinya dengan kita mendoakan para ulama-ulama kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan selalu diguyur rahmat oleh Allah Ta'ala. Yang masih hidup selalu dijaga dan mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah. Nopo dawuh Rasulullah sing dikutip kalih Yai Hasyim Asy'ari, lam tuktab khati'atuh, nek ngelakoni dosa gak ditulis kalian Allah. Masya Allah Pak. Artinya apa? Nggak perlu astagfirullah kita. Boten perlu astagfirullah. Boten, setiap tergores dengan dosa, ngelakoni dosa, atau mungkin terjerumus dalam kemaksiatan, boten ditulis kali Allah Ta'ala. Artinya apa? Seneng panjenengan kali ilmu dan senengnya panjenengan kali ulama sudah menjadi tip-ek penghapus dari setiap dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita kembali lagi. Niki umur kita yang kedua. Umur kita yang ketiga di alam barzah. Umur kita yang ketiga di padang mahsyar. Umur kita yang terakhir insya Allah berada di surganya Allah, kekal abadi. Amin ya rabbal. Nah, maka kesempatan kita hanya sementara. Ayo jadikan kita orang yang sukses. Nah,
sukses masa depan. Niki kedah nganggo agama. Sukses masa depan yang berkepanjangan ini harus pakai agama. Tapi kalau sukses sementara di dunia nggak perlu pakai agama. Ikuti orang-orang, bahkan orang-orang barat sana, orang-orang bisa sukses, tapi suksesnya cuma sementara, khusus urusan dunia, nggak perlu pakai agama. Bahkan yang maksiat pun bisa sukses. Dengan korupsinya, duitnya akeh. Dengan kezalimannya orang itu bisa sukses. Tapi suksesnya cuma sementara, 60-70. Seperti siapa? Fir'aun sukses itu cuma dunyane tok. Qarun sukses. Haman perdana menteri Fir'aun sukses. Artinya apa? Selama di dunia nggak pernah yang namanya ngalami kesusahan, nggak pernah namanya fakir, nggak pernah namanya miskin, nggak pernah namanya susah, hidupnya selalu nikmat. Tapi sekarang di alam barzah, kenapa kondisi ini? Ini Al-Quran pun diterangkan, wa yauma yu'radu 'alaihimun nar ghuduwan wa asyiya. Pagi sore kuburane ada api menyala. Na'udzubil, iku sing nenggone alam barzah umur yang ketiga. Yo nopo ning padang mahsyar, yo nopo tenggene neraka. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cinta dengan masjid, cinta dengan musola. Amin ya rabbal alamin. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Di antara orang yang sukses niki indai agama selalu bikin kepastian mesti suksesnya ngoten adalah orang yang cinta dengan masjid dan musola. Qalbuhu mu'allaq, gadai ati ini seneng nek ngerti musola, ngerti masjid. Alhamdulillah adzan seneng, alhamdulillah ono pengajian seneng, walaupun urung iso hadir karena mungkin karena utur. Qalbuhu rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Cinta tok hatinya dengan masjid itu sudah dipastikan oleh Rasulullah sab'atun, termasuk 7 golongan yang tidak akan terkena api neraka. Amin Allahumma. Bagaimana sing melok jamaah? Ngoten lho, Pak. Bagaimana yang derek ngaji? Bagaimana sing uangnya cementel mbah ning temboke, mbah ning gone bendrate, mbah ning gone napa? Sanjange nembe mawon napa? Teng musala iki napa, Pak? Lagi renovasi napa? Mudah-mudahan tambah berkah, tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, qalbuhu mu'allaq bil masjid, hatinya sangat gantung dengan masjid. Mu'allaq niku nggak bisa lepas dengan masjid. Artinya kerinduannya dengan masjid niki menggebu-gebu seperti jenengan rindu kali bojo. Bener Pak nggih? Nggih, gak ketok sedina golek ning ndi bojoku, walaupun ketemu diuring-uringi gitu. Kok guyu kita iya ya. Kangen mbek bojo, oke, kemana? Barang ketemu, kawan. Loh. Gak bisa dilepaskan suami istri niku karena cintanya. Ini juga ada orang seperti itu. Sampai kebayang-bayang ketika tidur mimpinya masjid. Bahkan ada yang tidur mimpinya majelis taklim, mimpinya majelis zikir, apalagi nanti yang di atasnya mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan 7 golongan yang sudah dipastikan pasti akan selamat, yaitu diantaranya laki-laki atau perempuan yang hatinya niki gantung tenggeni masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita amalkan, mari kita kondisikan, mari kita jadikan masjid dan musola sekitar kita lahan untuk mencari bekal sebaik mungkin untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pahala itu ada 2. Pahala ada 2. Monggo kalian tunjuk. Bismillah. Jadi pahala ini ditulis ya selama orang itu hidup di dunia. Okay.
Ketika orang itu masih hidup melakukan amal taat, ya ditulis hasil daripada amal taat. Tapi ketika meninggal dunia, stop, mboten ditulis. Artinya pahala ketika dia hidup di dunia. Ada amal pahala itu walaupun dia sudah meninggal dunia di alam barzakh ribuan tahun, malaikat raqib masih nulis terus pahala. Pengen apa mboten, Pak? Pengen apa mboten? Aminipun pahala jariyah, pahala yang terus mengalir. Di antaranya insya Allah pahala ngaji panjenengan. Amin. Ilmun yuntafa'u bihi. Jelas hadisnya. Ketika anak Adam itu sudah meninggal dunia, inqata amaluhu, ngamali sudah habis. Kalau sudah amalnya habis, maka pahalanya pun juga habis. Lho nggih, wong ora kerja kok njaluk gaji. Habis kerjanya. Kalau sudah nggak kerja ya sudah, jangan dapat napa? Jangan minta gaji, sudah selesai. Nggih, kecuali sing wis pensiun. Artinya kecuali walaupun nggak kerja tetap dapat pahala. Gini ku tiang-tiang sing menanamkan amal jariyah, wis meninggal dunia tapi pensiun. Artinya apa? Dapat pahala terus dari Allah Ta'ala. Di antaranya nggih menika ilmun yuntafa'u bihi. Mantun ngaji ngeten iki jenengan rangkum, jenengan dengarkan, nggih, kemudian rangkum, jenengan tulis 2 kata, 3 kata, jenengan kirimkan teng grup. Maupun jenengan duduk kali istri kali anak-anak, hasil pengajian di Mushola An-Nur niku 1 ono piringane. Oh, selele. Ngoten nggih, siji fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini. Istri mendengarkan, mengamalkan pun aset panjenengan, istri panjenengan. Kemudian anak panjenengan, jenengan tuturi, jenengan nasihati, aset panjenengan. Apalagi sing program atus ngeten iki, live, bikin video, bikin artikel, bikin tulisan, dikirim-kirim teng grup niki termasuk inggih menika ilmun yuntafa'u bih. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap pahala terus mengalir terus sampai hari kiamat. Sehingga dari ini keterangan Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, itu kan umurnya cuma 63 tahun. Cuma pinten, Pak? 63 tahun. 63 tahun loh, Pak. Loh. Mungkin di antara panjenengan ada yang di atas 63. Berarti senom nggih. Wong Rasulullah meninggal dunia niku putih jenggot cuma 20 biji. Diterangkan dalam kitab sirah, jenggote Rasulullah sing putih ketika meninggal dunia itu kurang lebih 20 biji. Jenggote panjenengan wis kathah putih. Full. Berarti masih muda Rasulullah. Masih muda, 63, sudah meninggal dunia. Nggih. Nah, itu pun Rasulullah ketika kedatangan malaikat Israel, ya satu-satunya nabi tok niki sing malaikat Israel niku minta izin, ya Rasulullah pun siap dipundhut niku tok. Lintune mboten langsung dipundhut mau, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, sebelum saya ceritakan lagi, bentar Jibril, ojo Israel jangan dulu. Jangan. Apakah engkau takut mati ya Rasul? Enggak takut. Cuma aku lagi memikirkan umatku setelah aku bagaimana keadaannya. Jadi Rasulullah memending kematian itu bukan karena takut mati loh. Orang sudah pernah lihat Allah Ta'ala di Isra Mi'raj kok takut mati? Gagenan mati, Pak. Enggak, mati itu kan kepanggil kalian Allah. Wafat itu berarti hamba ketemu dengan Allah. Rasulullah sebelum wafat sudah ketemu kali Allah tenggen Isra Mi'raj. Kok takut mati? Nggih mboten. Nah, kenapa Rasulullah menunda? Memikirkan nasibnya umat setelahnya. Aku wafat iki wahai Israel, hei Jibril, kondisi ini umat setelahku bagaimana? Matur malaikatnya datang Gusti Allah. Ya Allah, nabimu Nabi Muhammad
belum siap untuk berjumpa bukan karena takut kematian. Kata Allah, lah apa yang ditakuti kekasihku? Kata malaikat, Rasulullah memikirkan nasibnya umat setelah wafatnya beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah Ta'ala, turun, sampaikan kepada Muhammad, umatnya biar aku yang menjaga. Umatnya biar aku yang menjaga, dan aku tidak akan mengecewakan Muhammad nanti kelak di padang mahsyar. Tidak akan dikecewakan oleh Allah Ta'ala berkat daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun. Lalu kemudian malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, Allah mengatakan insya Allah setelah panjenengan kapundhut umat niku badhe dirawat kali Allah. Oh nek ngono Jibril nang gage pundhuten nyawa kula. Ngoten. Wis entuk dekengan saka pusat. Bahasane kan sampeyan ngoten. Yo, dekengan saka pusat. Langsung kok pusate iki Ustaz. Aman pokoke umat Muhammad. Amin Allahumma. Jadi boten usah susah jenengan niku. Betul susah, kedah, gembira, seneng. Kok gembira seneng? Karena jenengan masuk dalam lingkaran rahmat, yaitu barokai syafaat Nabi Muhammad, dan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun. Tapi pahalanya sak donya diambil Rasulullah. Sak donya. Masjid makmur Rasulullah dapat bagian. Masjid wonten pengajian Rasulullah dapat bagian. Setiap amal taat kecil besar apapun yang dilakukan di dalam makam Rasulullah terdapat kiriman terus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena Rasulullah pertama kali yang mengajarkan namanya kebaikan. Kita sholat jamaah dari mana? Rasulullah. Kita ngaji dari mana? Rasulullah. Kita sedekah infak dari mana? Rasulullah. Semuanya dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun jenengan kedah niru, niru. Nek niru secara totalitas kelihatannya sulit. Niru mungkin beberapa persen. Monggo ditiru Rasulullah. Ya napa carane niru Rasulullah? Niku lho, mengamalkan nasihat-nasihat petedah sing pun disampaikan kalih Rasul di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara niku ilmun yuntafa'u bih, yang kedua shadaqatun jariyah, sedekah tapi sifatnya jariyah, sedekah sing terus pahalanya mengalir. Hadis ini diterangkan oleh sebagian ulama ahli mensyarahi hadis, syurahul hadis. Yang dimaksud sedekah jariyah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fi sabilillah, wabil khusus tentang wakaf. Tentang apa? Wakaf. Tanah yang diwakafkan untuk nopo? Masjid atau musola. Harta yang dimasukkan ke masjid atau musola ditumbasake boto, entah nopo ditumbasake nopo Pak, semen, macam-macam niku masuk tenggene sedekah jariyah. Ini berapa yang hadir nih? Yang hadir berapa nih Pak? Tangklet piringan ini berapa lah ngerti saya? 300, 400, 500 orang, masya Allah. Sing urunan 2000 mlebu musola untuk bagian Pak, 2000 tok. Kayak apa? Gawe ngisi napa? Ngisi napa? Loh, mboten kathah lho, cuma 2000 tok, 5000 tok, 10000 tok. Dapat bagian Pak. Kalau sudah masuk ke dalam sabilillah. Masya Allah. Tiap orang yang berjamaah datang, yang infak pun juga dapat. Setiap orang ngaji, yang infak pun juga yang dapat. Itu kalau sudah masuk namanya sedekah jariyah. Okay. Nah, maka kata Allah Ta'ala tenggene hadis qudsi, hei Jibril, katakan kepada Muhammad, aku uluk salam kepadanya, dan
di antara hambaku aku jadikan dia harus kaya, harus kaya. Ngoten Pak. Sebab nek dia fakir mesti kufur. Ada juga dari kalangan hambaku itu yang tak jadikan fakir. Nek dadek tak adekno wong sugih jadi kufur. Lho ngoten ya. Ada juga dari kalangan hambaku tak kasih sehat terus, gak pernah sakit. Kalau tak kasih sakit dia akan kufur. Ada juga sebaliknya, dikasih loro. Nek tak kasih sehat jadi kufur. Nah, terus setiap orang punya porsi masing-masing. Aku kok jadi wong sugih. Amin Allahumma. Awas, gunakan untuk menguatkan iman, gunakan untuk bersyukur kepada Allah, salurkan kepada sabilillah, baik masjid, musola atau fasilitas agama yang tujuannya agar pahalanya terus menerus mengalir sampai kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan ketika Allah Ta'ala itu menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian jangan berharap surga sebelum kalian siap menginfakkan apa yang kalian sukai. Allahumma Muhammad. Lan tanalul birra, kalian jangan mengharapkan surga. Al-bir di sini maknanya surga sebelum kalian itu siap menginfakkan apa yang kalian sukai. Napa Pak sing jenengan sukai? Sepakat mesti duit toh? Iya, sepakat. Nah, maka infakkan. Apa saja sing jenengan sukai, tolong jenengan gunakan untuk membeli surga. Sampai ada sebagian sahabat itu penggaweane infak gula. Ditanya kok gula? Ya sebab gula sing paling tak senengi, ngoten. Sampai gula, tiap infak niku gula. Ditanya kenapa kok gula? Ya, sebab perkara yang paling aku sukai di dunia diantaranya inggih menika gula, sehingga dia untuk ingin mempraktekkan daripada ayat yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun di zaman sahabat, langsung Pak gerak imane sahabat. Atas sahabat Pak. Sahabat niku tiyang sing paling sae setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali kalah, para kutub kalah, para solihin kalah, para tabi'in kalah. Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum. Orang yang paling baik adalah orang-orang yang hidup di masaku. Bahkan sahabat itu nggak harus belajar dengan Nabi dan nggak harus lama dengan Nabi, ketemu tok 1 detik meninggal dunia itu nggak bisa ditandingi Pak. Dengan ilmu kita, dengan ibadah kita nggak bisa ditandingi. Itu sahabat. Orang yang hidup di zaman Nabi, walaupun nggak suwe, walaupun nggak menimba ilmu lama, walaupun nggak ibadahnya banyak, kalau ketemu dengan Nabi semasa itu sudah merupakan orang yang paling utama. Nah, khairukum qarni, wong sing paling apik kata Rasulullah itu sahabat. Ketika ayat ini turun, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sahabat Jabir langsung keluar dari rumahnya berlari-lari, ya Rasulullah, ada apa Jabir? Kebunku damal Allah. Langsung Pak, tanpa berpikir-pikir. Kalau orang sekarang piye bener apa ya? Langsung, ya Rasulullah niki aset kebun kula, damal fisabilillah. Ngoten imane sahabat. Ada yang sepertiga hartanya, ada yang separuh hartanya, ada yang semuanya hartanya. Kenapa kok seperti itu Pak? Karena akhirat bagi mereka sudah dibukakan satirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berusaha insya Allah pelan-pelan insya Allah berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi ajaran daripada Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada orang kok main ngaji weh. Loh. Nggih. Kok bisa?
di mana-mana datang rutinan. Kok bisa? Kadang-kadang ada orang nggak bisa, ini kok bisa? Rutinan terus, selalu datang terus. Nah, berarti di dalam dirinya dikasih oleh Allah Ta'ala rasa lezat nikmat yang sudah dirasakan di dalam kehidupannya. Ini ada orang kok amin jamaah terus. Ya, memang kelebihan yang diberikan oleh Allah. Begitu pula seterusnya. Maka kita berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kelezatan iman, kelezatan takwa, kelezatan taat, kelezatan ibadah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, berikan kepada kami lezatnya iman ya Allah, lezatnya Islam ya Allah, lezatnya takwa ya Allah, lezatnya salat jamaah ya Allah, lezatnya taat dan sedekah ya Allah, dan lezatnya amal-amal yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal alamin. Sebagai penutup, waktu tinggal pinten nih? Apa? Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani itu pernah bertanya kepada Sayyidina Khadir, Nabi Khidir. Dikatakan Khidir karena setiap beliau ada, itu tempatnya langsung berubah menjadi hijau. Tapi bukan hijau nih karpet. Dikatakan Khadir. Namanya pun sinten namanya? Nabi Khidir niku. Siapa yang tahu? Lupa. Bin Balya kalau bapaknya. Lupa ya, Yunus bin Balya. PR. Abul Abbas bin Malkan. Abul Abbas bin Malkas. Abul Abbas itu lakopnya. Bin Malkan itu romone. Ada keterangan barang siapa yang menghafal namanya dia, kunyahnya dia, nama bapaknya dia, insya Allah masuk surga. Kelebihan Nabi Khidir. Saat ini masih hidup. Sampai akhir zaman masih hidup Nabi Khidir. Makanya kalau ada orang ngemis datang ke rumah panjenengan, kok itu orang pertama kali datang, jangan ditolak. Siapa tahu itu Nabi. Tapi nek wis kulino, ya kalau dinasihati bang. Tujuan kita baik, sebab nek yang jolak jalan itu mboten sae. Nggih. Lho mboten napa-napa jenengan kasih cuma kok ngomong istiqomah ndak. Tapi kalau pertama kali kok datang ke rumah panjenengan, jenengan lihat ini pertama kali. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan ditolak, jangan diusir. Kasih walaupun 1 juta. Kalau ngomong 1 jenengan tinggal ngelanjutake juta napa 1 wallahu alam walaupun sekedik jangan ditolak. Kata ulama, khawatir itu adalah Nabi Khidir, dan sudah banyak sekali cerita-cerita di dalam kitab seperti itu. Karena menolak akhirnya rezekinya terus tambah surut. Kadang-kadang ada orang itu ngasih tapi kok gak ngasih, jolak jaluk dikasih tapi jolak jaluk. Kata ulama, ucapannya dia jolak jaluk itu lebih parah daripada dia ngasih. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Abu Muslim Al-Khawlani, salah satu ulama, niku pernah ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabinya Allah Ta'ala, hidup lama sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan cerita Nabi Musa juga Nabi Khidir sampai diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, itu Nabi Khidir alaihissalam kadang-kadang menjelma manusia, kadang-kadang menjelma orang gembel, kadang-kadang menjelma. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Husnudzan, berprasangka baik kepada siapapun, siapapun. Yang jelas kita tidak ada anjuran untuk menggolei Nabi Khidir. Nah, jangan tuh wah ayo golei ini di masuk ning tepi laut. Ndak. Gak usah digolei, beliau akan hadir kalau kita sudah siap. Nabi Khidir itu akan mencari orang-orang yang takwa dan taat seperti Imam Mahdi. Sekarang lagi viral, di mana Imam Mahdi? Imam Mahdi akan datang ke Gresik. Tapi kondisikan diri kita. Nyari-nyari Imam Mahdi lah mesti kotong. Yuk gak mungkin ketemu Nabi Mahdi. Nyari Imam Mahdi tahajud nggak pernah. Sekarang kan lagi viral.
Kapan Imam Mahdi akan tiba? Imam Mahdi pasti akan datang. Kapan? Tinggal bagaimana muslimin mengkondisikan daripada amaliyah Islam. Nah, ini beliau Abu Muslim bertanya, wahai Nabi Khidir, trik dan teori amalan apa untuk menjaga iman biar nanti meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Oh, ini penting loh Pak. Ini. Kata beliau Nabi Khidir, aku sudah bertanya 100.000 nabi, nggak ada yang bisa jawab. Allahu Akbar. Aku sudah bertanya berapa? 100.000 nabi, tapi nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya aku bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun juga nggak bisa menjawab. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril pun juga tidak bisa menjawab. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilanjut? Atau pengajian yang akan datang? Kata Allah Ta'ala, ini keterangan dari kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarahnya hadis Arba'in Nawawiyah, bisa dicek teman-teman. Kata Allah Ta'ala, selepas sholat baca 1 ayat kursi, yang kedua Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain, dan terakhir surat Al-Fa. Ini diistiqomahkan. Hanya kadang-kadang ada zikir ya, bagi imam itu kadang-kadang komplit, ayat kursi dibaca, Ikhlas dibaca, Mu'awwidhatain dibaca, Fatihah dibaca. Kalau seandainya nggak dibaca, jenengan usahakan jangan meninggalkan, karena kadang-kadang zikir di dalam masjid itu, maksudnya itu kadang-kadang menyesuaikan keadaan para jamaah. Kita kan nggak boleh lama-lama Pak, ngaji juga oleh lama, gitu. Zikir nggak boleh lama, sholat nggak boleh lama, nyangkruk lama nggak apa-apa. Itu monggo diamalkan ya. Dalam keterangan itu saya lihat barang siapa yang melazimkan ini zikir, nggih menika ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain, kemudian Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ikhlasnya 11 kali, maka insya Allah selama orang itu hidup sampai meninggal dunia, imannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Pak, masalah iman ini masalah genting, khususnya ketika orang dalam kondisi sakaratul maut. Ini ujian sing paling gede itu ujian ketika orang sudah di atas ranjang nggak bisa apa-apa. 70.000 setan mengelilingi orang yang mau meninggal dunia. Dikejar-kejar, diusahakan bagaimana dia ini meninggal dalam kondisi keluar dari Nah, kalau suul khotimah ya semua amal percuma Pak, nggak ada gunanya. Tapi kalau bisa husnul khotimah alias tetap dalam kondisi iman, walaupun zahirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka finishnya insya Allah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun mudah-mudahan melalui rutinitas kita, mari apa yang kita pelajari kemudian kita keluar, mari kita niat untuk berbagi kepada tetangga, keluarga dengan sekuat tenaga kita, dan mudah-mudahan musola An-Nur insya Allah menjadi musola yang penuh dengan berkah, mudah-mudahan penuh dengan berkah, mudah-mudahan penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan orang yang hadir di musola An-Nur atau yang belum bisa hadir karena udurnya, kita doakan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, dan mereka-mereka bagi para donatur yang dipilih hartanya oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah, umurnya dilipat gandakan, rezekinya dilipat gandakan, insya Allah hidupnya terus diberkahi dilipat gandakan, dan keluarganya insya Allah dilipat gandakan semuanya, rezeki duniawi dan rezeki ukhrawi, amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa. Enggak.